Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noven Rizaldi Maulana, NIM 322072, mahasiswa STIMIK Bandung, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi keamanan informasi, mulai dari konsep dasar, ancaman cyber, dan hingga regulasi keamanan. Yang pertama, konsep dasar keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki 3 pilar utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan berarti menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya, file sensitif yang dilindungi dengan enkripsi. Integritas berarti memastikan informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Misalnya, penggunaan tanda tangan digital atau verifikasi data. Sedangkan ketersediaan memastikan informasi selalu dapat diakses ketika dibutuhkan. Contohnya dengan menggunakan server cadangan untuk menghindari downtime. Lalu untuk poin nomor 2, jenis-jenis ancaman cyber dan cara mitigasinya. Ada banyak sebenarnya cara ancaman cyber yang dapat menyerang sistem. Beberapa yang paling umum antara lain, yang pertama, phishing, yaitu upaya penipuan melalui email palsu. Cara mengatasinya adalah dengan edukasi pengguna dan menggunakan filter email. Kedua, ransomware, malware yang mengenkripsi data dan meminta ketebusan. Mitigasinya adalah backup data secara rutin dan gunakan antivirus. Yang ketiga, DDoS attack, serangan yang membanjiri server dengan traffic berlebih hingga layanan lumpuh. Solusinya adalah menggunakan firewall dan layanan CDN. Keempat, SQL injection, yaitu memasukkan perintah berbahaya melalui input aplikasi. Cara menghindarinya adalah fasilitasi input dan menggunakan prepared statement. Lalu yang terakhir, yang kelima, malware, program berbahaya yang merusak sistem. Pencegahannya dapat menginstal antivirus dan selalu memperbarui sistem. Lalu poin nomor 3, studi kasus serangan ransomware di rumah sakit. Jika sebuah rumah sakit terkena serangan ransomware yang mengenkripsi data pasien, lalu apa yang harus dilakukan? Langkah daruratnya adalah memutus jaringan dari internet untuk mencegah penyebaran, mengidentifikasi varian ransomware, dan segera menghubungi tim keamanan serta pihak berwenang. Untuk strategi jangka panjang, rumah sakit juga harus menerapkan backup dengan metode 3-2-1, yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 di lokasi yang terpisah. Backup juga harus diuji secara berkala agar pemulihan data berjalan lancar. Yang keempat, enkripsi dan keamanan data. Enkripsi adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga keamanan data. Jadi ada 2 jenis enkripsi, yaitu simetris dan asimetris. Enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Prosesnya sangat cepat sehingga cocok untuk data berukuran besar, contohnya algoritma IAS. Sedangkan enkripsi asimetris menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Jenis ini lebih cocok untuk komunikasi aman seperti pada protokol SSL dan TLS. Yang kelima, firewall, IDS, dan IPS. Firewall, IDS, dan IPS adalah 3 komponen penting dalam keamanan jaringan. Firewall bertugas memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. IDS atau Intrusion Detection System mendeteksi adanya serangan tapi tidak menghentikannya. Sedangkan IPS, Intrusion Prevention System, tidak hanya mendeteksi tapi juga mencegah serangan secara otomatis. Dalam arsitektur jaringan kampus, firewall dapat digunakan untuk memblokir port berbahaya, IDS untuk memonitor trafik mencurigakan, dan IPS untuk menghentikan secara brute force. Lalu manajemen hak akses, poin 6. Prinsip least privilege berarti setiap pengguna hanya diberi akses sesuai kebutuhan, tidak lebih. Sedangkan role based access control atau RBAC memberikan hak akses berdasarkan peran, bukan individu. Lalu keduanya, prinsip ini penting karena dapat mengurangi sistem kebocoran dan penyalahgunaan data. Yang ketujuh, keamanan jaringan Wi-Fi. Wi-Fi yang tidak aman dapat menjadi pintu masuk hacker. Untuk mengamankannya, organisasi harus menggunakan WPA3, bukan yang WEP. WEP sangat lemah dan mudah untuk diretas, sedangkan WPA3 jauh lebih kuat karena menggunakan enkripsi modern. Selain itu juga jangan lupa mengubah SSID default, menggunakan password yang kuat, dan memisahkan jaringan tamu dari jaringan utama. Yang kedelapan, social engineering dan faktor manusia. Faktor manusia sering kali menjadi celah keamanan terbesar. Misalnya itu passwordnya yang lemah,
klik link phishing, atau memberikan informasi rahasia melalui telepon. Contoh kasus nyata adalah serangan phishing yang menipu perusahaan besar seperti Google atau Facebook, menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar. Lalu yang ke-9, audit dan kebijakan keamanan. Audit keamanan yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan semua kebijakan berjalan. Yang harus diaudit antara lain hak akses pengguna, konfigurasi jaringan, proses backup, dan penerapan patch keamanan. Audit ini membantu mendeteksi celah sebelum terjadinya serangan. Lalu yang terakhir ada regulasi dan etika keamanan informasi. Ada beberapa regulasi penting terkait keamanan informasi, misalnya ISO 27001, UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, dan GDPR di Uni Eropa. Standar ini membantu menjaga keamanan, privasi, dan etika pengelolaan data sehingga pengguna merasa aman dan percaya pada layanan yang digunakan. Itulah pembahasan yang lengkap mengenai keamanan informasi, mulai dari konsep, dasar, ancaman cyber, hingga regulasi yang berlaku. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.